dalamnya sebagai elemen juga di dalam presentasi gitu ya. Baik, langsung saja. eh jadi di pertanyaannya kenapa saya ambil PowerPoint di sini satu ya. Ini sudah memang ketika kita beli laptop atau PC biasanya sudah terinstall di situ dan sudah branding dengan PPT-nya gitu ya, PPT-nya gitu ya. Jadi kalau dibilang coba kirimin itu dong, tolong kirimin saya PPT-nya gitu, PPT-nya gitu ya. Jadi atau PowerPoint-nya, jadi yang disebutkan mereknya nih, ya. bukan bukan file presentasi lagi, jadi udah PowerPoint, PPT-nya segala macam. Meskipun yang dikirim itu Canva gitu ya. Dari mana? Canva sendiri akhirnya kan bisa download ke PowerPoint dan seterusnya. Ini kenapa saya jelaskan di PowerPoint. Masih tetap banyak digunakan. Nah, kemudian, mengapa PowerPoint tadi? Di antaranya adalah ya fitur lengkap dan fleksibel, meskipun yang lain juga lengkap dan fleksibel ya. Tapi ada beberapa hal yang nanti akan saya coba jelaskan bedanya di mana. Terus kemudian penggunaan dan aksesibilitas, ini jelas nih, misalnya karena udah ada terinstall di begitu kita beli laptop otomatis terinstall ya Office 360 dan seterusnya. Dan juga ada standar profesional dan kompatibel, ya banyak digunakan oleh profesional juga ya. Baik, terus bagaimana cara buatnya? Itu ya cara membuat presentasinya. Sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian bahwa ini PowerPoint itu hanya apa ya pendukung dari bagian sebuah presentasi. Jadi kalau Anda seorang presenter yang menggunakan file presentasinya itu sebetulnya eh, bukan orang audiens melihat melihat PowerPoint-nya atau melihat file presentasinya, tapi melihat si presenter gitu ya, yang didukung oleh slide-nya. Jadi kalau presenternya juga bagus, slide-nya mendukung ya ini juga cukup bagus. Ya, gitu. Nah, di sini kenapa saya bentuk desainnya ada animasi seperti ini? Ya karena saya bukan di depan kelas, saya di online gitu ya. Jadi presenter saya kan nggak kelihatan kan. Meskipun kalau saya munculkan gambar video saya bisa juga, tapi saya milih pendekatannya dengan animasi ya. Jadi bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan template. Jadi kalau seumpamakan ya, ini kalau kita pengen beli baju gitu ya untuk keperluan pesta atau pernikahan atau apa gitu ya. Biasanya kan kita ada tiga cara tuh. Pertama kita datang ke department store gitu ya. Tentu kita nggak bisa macam-macam ya, tinggal lihatnya model atau mereknya ya udah kita beli ya. Jadi ikutin yang ada. Itu dari template. Mirip dengan template. Atau misalkan kita menggunakan generate AI ini sendiri lagi, nanti dulu saya jelaskan. Dan modifikasi template, jadi beli di departemen store, kemudian sampai rumah saya modif, saya permak ya, ini mau tambahin, dikurangin segala macam. Itu caranya juga bisa dibuat seperti itu. Misalkan kita menggunakan template di PowerPoint atau di dalam Canva, terus kita edit lagi segala macam modifikasi. Tapi lagi-lagi ya, ketika diedit segala macam, ternyata jumlah informasi yang di template dengan yang di kita berbeda, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, sehingga berubah berubah desainnya. Nah, itu bingung lagi akhirnya, nggak bisa habis bingungnya. Kecuali kita sudah bisa memahami konsep nanti berpikir prinsip desain yang akan saya sampaikan. Nah, yang ketiga tadi adalah desain slide orisinil. Nah, ini ibaratnya kalau kita pengen beli baju itu, kita beli bahannya, ya kita di internet modelnya, kasih tukang jahit, tukang sellernya ya. Kita, Mas, Mbak, ini tolong saya mau bikin kayak gini-gini ya, nanti gini-gini. Pasti hasilnya lebih cocok, lebih bagus, sesuai, karena sama orisinil. Nah, tentu harga juga lebih mahal, misalkan gitu kan. Nah, sama ketika kita membuat lebih lama jadi pasti membuat dengan from scratch istilahnya ya kan dari A sendiri ya tanpa template itu biasanya memang eh, unik ya artinya kita punya kemampuan memang yang malam ini bisa saya berikan siapa tahu Anda mempunyai potensi itu. Dan tadi dengan generated AI ya. Nah, ini selagi-lagi sama juga dengan template, cuma kan ujungnya alternatif ya, alternatif. Ya. Jadi sama dengan software lainnya ya, software grafis ya, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW itu tidak bisa membuat desain bagus, menarik ya, tapi main behind, istilahnya kokinya lah. Gitu. Ini beberapa yang digunakan template untuk membuat ya kayak Tome, Canva ya, Copilot dan seterusnya. Bahkan dengan PowerPoint itu sendiri, dengan pluginnya. Oke, terus gimana dong kita butuh apa namanya, apa yang kita harus pelajari ya, sehingga kita punya knowledge nih ketika kita buat
eh, desain sendiri atau memilih template yang sudah ada dari Canva atau dari yang lainnya sehingga kita bisa kelihatan memang bagus ya. Artinya menarik dalam artian memenuhi prinsip dan elemen desain. Yang pertama, knowledge adalah komposisi dan visual storytelling. Jadi, mas kalian kalau Anda bikin presentasi ya, itu harus ada story-nya, ada jalannya ya. Jadi ini mau cerita apa sih kan gitu ya. Dan dikomposisikan lah bahasanya. Informasinya dikomposisikan atau diarsitekturin lah gitu ya. Bahasanya informasi arsitek gitu ya. Nah, ini yang paling penting poinnya. Pelajari prinsip desain visual. Ya, jadi ilmu itu sekarang udah siapapun bisa ngambil dimanapun segala macamnya. Tapi pemahaman itu yang membedakannya. Ya, eh, banyak orang menyediakan knowledge semua free, gratis, bahkan segala macam. Tapi apakah kita paham dengan cepat, ya, dengan paham dengan baik? Nah, itu yang berbeda-beda. Dan karena setiap tujuan pembelajaran kan paham ya, bukan pinter. Kalau pinter kan tergantung ya. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang cuma seperti ini dan seterusnya. Jadi, tapi kalau paham paling setidaknya dia tahu meskipun dia tidak bisa memvisualkan gitu. Artinya kalau kita umpamakan sorry, komentator sepak bola, itu kan yang lebih jago kebanyakan bukan bekas pemain sepak bola ya. Artinya dia biasanya wartawan gitu ya. Kayak Bung Binder, Bung Kus, Bung Toel gitu istilahnya ya. Itu lebih baik dia memberikan pengamatan sepak bolanya ketimbang Bambang Pamungkas gitu ya mungkin ya pemain bola gitu. Jadi kenapa? Karena dia bisa melihat lebih luas dan lebih luas gitu ya tentang sebuah pertandingan, menganalisa dengan dalam. Nah, sama kayak ini ketika Anda bukan seorang desainer, eh, Anda tidak perlu khawatir ya. Artinya bisa mengkritisi ya, bisa bisa menilai secara visual meskipun tidak bisa mendesain. Sama kayak kritisi makanannya gitu. Nah, yang saya akan sampaikan malam ini adalah saya akan buka sedikit tentang prinsip desain visual sehingga Anda mempunyai sebuah knowledge nanti ketika melihat desain setelah ini Anda bisa mempertimbangkan, oh ternyata langsung cepat nih ya. Misalnya kalau Anda membuat baru ya seperti ini, kalau Anda memilih template kayak begini, udah ada di dalam otak Anda nanti. Ya, tentu dengan waktu yang singkat ya. Ya, berikutnya adalah ya pemahaman elemen visual. Jadi elemen visual ini adalah apapun yang terlihat. Jadi apa yang terlihat namanya elemen visual. Bisa ada tujuh, tapi yang utamanya saya pilih. Ini juga biasanya ada delapan tuh ya prinsip ini. Desainnya ada kontras, hierarki, kesatuan, keseimbangan ya, balance, alignment, the system. Nanti berkaitan dengan ya, konsistensi elemen ya. Nanti saya praktekkan. Pemahaman elemen visual. Ya ini warna bentuk tipologi space. Ya, isi cuma ini doang sebetulnya desain ya. Nanti yang lainnya itu biasanya parts. Ya ada penambahan. Oke. Nah, ini contoh misalkan kita bisa menggunakan beberapa eh, tools ya, AI gitu ya, untuk membuat presentasi di luar PowerPoint gitu ya. Di sini ada contohnya misalkan ada Auto PPT gitu ya. Namanya aja udah Auto PPT gitu ya. Jadi saking brandingnya PPT dipakai, jadi dia bikin Auto PPT. Nah, PPT ini tuh biasanya berbayar ya. Kita bisa setel juga di bahasa Indonesia kebetulan di sini, karena pengguna mungkin banyak juga gitu ya. Dan misalkan saya sorry saya login dulu. Oke, baik. Ya, jadi misalkan buatkan eh, sejarah, sorry, tentang sejarah Borobudur misalkan, Borobudur. Oke, simpel aja, ya, simpel aja. Nanti ada pengaturan tambahannya, kita pakai normal. Ini buat inilah apa namanya idenya ya, investor normal, ya kan normal dulu deh. Ya. Berapa kita gunakan mungkin 10 dulu. Pilihan profesionalnya, oke, atau inspirasional kita ini aja dulu. Output otomatis, paragraf ringkas, kalimat pendek gitu ya bisa kita pilih. Kita default dulu aja, so kita next buat. Nah ini langsung kebuat pembuatan apa slide-nya ya tentang ini apa namanya
Borobudur itu ya. Nah, ini bagian besarnya gitu. Coba kita buat aja. Oh, sudah sering pakai ini saya habis. Jadi nggak apa, tapi sebagai contohnya sebagai contoh doang ya. Masukkan nanti akan terbuat sendiri. Nah, contoh yang lain adalah seperti PI ins ya ini contoh juga. PI ini sama dengan tadi ya saya buatkan sejarah Borobudur ya. Langsung dia ngebuat gambar sendiri nih ya. Kalau gambar airnya ini karena supaya nggak keambil mungkin ya security-nya gitu. Tapi kita punya ide. Teman-teman sekalian jangan khawatir ketika Anda nggak usah download. Pasti kalaupun di save pasti bayar nih gitu kan. Ya biasa, biarin aja. Tapi kita udah dapat idenya. Nah, yang akan saya berikan adalah ini kelihatan bagus, enak dilihat ya. Kenapa ya? Nah, itu nanti ada di prinsip desain gitu. Ya, ini asal usul Candi Borobudur segala macam hanya dua slide aja. Ya, saya mau menjelaskan tentang visualnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba Bapak sekalian ketika Anda menggunakan PowerPoint, ini langsung kita Oke Pak Jendro, mungkin sebelum saya praktekkan langsung ada pertanyaan mungkin Pak Jendro, silakan. Baik, Silakan. teman-teman ini sambil kita juga menyiapkan materi yang lebih mendalam lagi ya. Tentunya kita efisien dan tentunya juga akan ada hal-hal yang baru buat teman-teman yang nantinya akan mahasiswa juga akan presentasi atau mungkin guru atau dosen yang tentunya meskipun eh, gratis ini tetap setelah kita tahu ternyata tetap bisa powerful. Yang pro itu tentunya juga lebih lengkap, tapi bukan berarti yang gratis pun tidak optimal. Nah, oke, baik. Oke, Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita efisien waktu. Monggo Pak Adi bisa dilanjut. oke, waktunya juga singkat ya, saya semaksimal mungkin karena ini nanti ada pembahasan yang setiap Anda akan berbeda nerimanya gitu. Karena nanti setiap kemampuan berpikir juga beda-beda. Baik, kita ya saya matikan dulu. Saya kembali ke PowerPoint ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi izin share ya. Tadi satu satu ini dulu. Saya akan coba tunjukkan dulu. Oke. Nah, ini saya buatkan matriksnya ya, matrik guide-nya gitu. Nanti mungkin eh, materi juga bisa saya share nanti di email ya. Oke, ini penerapan prinsip elemen visual ya. Ada kita pakai empat ya kontras, hierarki, proximity, balance. Ya, saya mau jelaskan dulu sih deskripsinya itu apa dan nanti di prakteknya seperti apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, ketika saya kecilkan seperti ini, sebentar masih kebaca gak ya? Ini Masih yang tadi. tanpa full screen. Masih baca ya? Oke, baik. Nah ini saya contohkan dulu ya, satu persatu dulu santai aja. Nah pertama adalah di sini eh, kontras adalah prinsip yang paling pertama dilihat. Ya, ini prinsip artinya yang akan membuat terlihat bagus, jelek, menarik, enggak sebuah elemen. Ya, elemen itu bisa warna, tadi shape, tipografi, ya, space dan seterusnya. Ya, bisa jadi yang dinilai adalah elemennya. Seberapa kontras elemen warna, seberapa kontras elemen tipografi, seberapa kontras elemen apa shape dan seterusnya ya. Ini membedakan elemen visual untuk menarik perhatian. Jadi kalau saya contohkan adalah seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini contoh mungkin dari sisi layout ya. Nah, oke, karena layout juga bagian dari komposisi ya. Ini. Oke, ini sebuah template lah katakan ya. Nah, di mana unsur kontras ini terlihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kontras artinya perbedaan yang mencolok. Itu secara bahasanya perbedaan yang mencolok. Jadi bisa ya, miskin, kaya, jauh, dekat, kecil, besar gitu ya. Itu secara harfiah tuh perbedaan mencolok. Tapi ketika dikaitkan visual, gimana caranya? Nah, dikaitkan dengan visual berarti dia adanya empasis. Empasis itu ada penekanan. Ini sengaja saya hitam putih dulu. Kalau dari hitam putih saja sudah terlihat kontras, maka elemen yang lain seperti warna itu makin menguatkan. Ibu sekalian ada tipsnya dari saya ini. Ketika Anda membuat sebuah desain presentasi from scratch ya itu diusahakan elemen warna itu dikerjakan belakangan, ya belakangan. Kenapa? Karena dia yang akan terlihat terlebih dahulu.
Jadi setelah disusun semuanya oke, maka elemen mana belakangan karena dia yang akan terlihat terlebih dahulu. Jadi satu, ya. Jadi elemen yang lain boleh. Nah, ini contohnya. Nah, ini lihat ini contoh kontras. Kontras di dalam visual artinya ada empasis, ada penekanan. Jadi saya pindahkan dulu sedikit. Sorry, di bagian ini, ya. Kontras itu adalah ada empasis, ada penekanan. Penekanan apa nih maksudnya gitu kan? Nah, ini kan jelas ya. Anda lihat di sini. Yang bagian kanan, ini kanan kiri kontras meskipun hitam putih ya. Gitu. Kalau saya misalkan insert picture ya, katakan form, saya coba cari ya, stock image ada gak ya gambar dia ya. Dari Microsoftnya sendiri kita coba cari ya. Nah, misalkan saya ngambil, oke, katakan ini, saya insert aja. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, langsung berubah ya. Ini saking pengaruhnya warna. Nah, gambar ini elemennya adalah shape ya, dia shape. Ya itu langsung mencolok tuh karena ada warnanya segala macamnya. Berbeda misalkan ketika gambar ini ya saya coba gandakan ya. Berbeda ketika picture-nya ini misalkan saya jadikan dia hitam putih misalkan. Oke, ya. Ini pengaruh warna. Jadi eh, ketika sebut seperti ini tetap ada nilai kontrasnya, ada penekanan empasis ya. Tapi ketika ada warna, wah, udah langsung tuh ke kirinya kuat banget gitu. Sedangkan ke ini mungkin agak ada tapi masih kuat ke sini. Nah, penekanan adalah ciri khasnya apa? Ada ruang kosong. Kita bisa melihat text information demo ini karena ada ruang kosong besar ini. Sehingga dia menciptakan tekanan empasis ke kiri sini, ya, ke kiri sini. Kalau ini kita pindahkan misalkan di sini, maka ke kontrasnya pun langsung pindah ke sini gitu. Dan itu secara fungsi, ya ingat ya secara fungsi mungkin bisa salah. Fungsi itu bisa salah ya, fungsi Pak Ibu sekalian. Ya. Tapi kalau biar bicara estetika itu menarik, bagus, jelek enggak. Ya. Nah, terus yang membuatnya dia juga empasis adalah nanti kaitannya dengan, nah sekalian nih lihat ya, kita bisa lihat dari sisi keseimbangan. Keseimbangan ini balance. Artinya apa? Proporsi elemen pada fungsi, proporsi ya perbandingan. Eh, Biasa imbang gitu ya antara judul sama sama isi saya samain aja deh gedenya deh gitu ya. Misalkan besarnya juga eh, samain aja deh. Misalkan tuh ya. Ini kan jadi seimbang nih kan sama besar. Nah, gitu ya. Nih, kan sama besar. Malah nggak seimbang dan pasti nggak kontras gitu loh dari sisi elemen tipografi. Nah, artinya apa di sini? Lihat dulu. Ketika kita bisa menciptakan kontras, ingat ya, kontras perbedaan yang mencolok. Teks ini berbeda, fungsi juga beda, ya. Semakin berbeda, maka di dalam prinsipnya di dalam desain semakin kontras semakin bagus. Semakin berbeda semakin bagus, gitu. Ya, teks informationnya ini secara komposisinya juga kelihatan ruang. Ciri khas banyak kontras itu banyak ruang kosong ya, banyak ruang kosong itu kontras, ya, kontras. Gitu. Nah, ketika di sini ada gambar apa segala macam lebih penuh lagi gitu ya, maka ruang kosong makin sedikit dan itu makin nggak kontras gitu. Ya, warna sekali lagi penekanannya cukup luar biasa. Ya, ini contoh desainnya. Saya kasih sedikit tekanan warna aja ke sini nih. Oh, udah langsung tuh seret ke kanan gitu. Ya, lebih kuat ya daripada dia hitam seperti ini. Ya. Jadi kalau ini mungkin orang masih kelihatan di kiri ya baru ke kanan artinya seimbang lah ya. Nah, dan keseimbangan tuh dari secara visual ada tiga ya, ada balance secara simetris, ya ini simetris ya kiri kanan, ada asimetris. Asimetris yang sifatnya tidak seimbang kiri kanan, artinya kayak seperti ini asimetris, ya. Seimbangnya apa maksudnya? Iya, seimbangnya adalah begini. Kok from web, sorry, stock image. Oke, saya gunakan aja yang sesuai dengan gambarnya ya. Oke, ini deh. Oh, ini bayar. Yang gratis saja. Ya, kita ambil gambar yang sama aja lagi. Ya, baik. Ini keseimbangan artinya yang menyeimbangkannya apa? Ada elemen ini nih, ya. Ini kita belum main warna lah katakan ya. Nah, lihat begitu kontras besar di sini.
ya. Jadi meskipun ini warna, tapi di sini ada yang cukup besar. Tapi ketika ini dikuatkan warnanya terakhir misalnya, maka dia akan langsung ke situ. Yang membantu ini juga misalkan warnanya shape-nya juga saya gantikan dengan warna merah juga nih sama yang sama. Berarti ini mengikat. Nah, ini ketika related berhubungan satu sama lain, maka prinsipnya adalah menggunakan prinsip yang namanya, nah, nih, kesatuan proximity. Pengelompokan informasi dari elemen. Artinya kalau meskipun letaknya beda, jauh, tapi kalau misalkan warnanya sama, itu bisa mempersepsikan sama. Kayak di sini misalkan ada logo di sini atau di sini gitu ya. Kayak gini. Nah, termasuk kalau ini halamannya ya kita ketikkan sorry ini ada uh, oh, nggak bisa ya ininya mungkin teksnya ya. Nah, ini template-nya mungkin. Nah, ini berpengaruh gitu ya meskipun di nah, di sinilah misalkan. Artinya ada ini meskipun jauh tapi dia mengelompokkan. Itu salah satu prinsipnya juga. Nah, kembali yang ke tadi. Jadi ini jauh sekali ketika ngelihat dia hitam putih ya. Meskipun nantinya ketika ini berwarna dan diwarnain warna merah ya. Nah, malah jadi seimbang. Jadi malah jadi kurang kontrasnya nih. Ya, balance-nya lebih nonjol karena lihat kanan kiri oke, tapi ketika dibikin hitam putih ini very strong. Ya, sangat langsunglah kelihatan. Oke. Baik. Nah, kemudian saya mau contohkan lagi prinsip yang lain, yaitu hierarki. Tadi kontras sudah ya, ada empasis. Nah, kalau kesatuan posimetri, ya ini pengelompokan informasi ya. Semakin pengelompokan jelas, maka makin bagus. Ya, saya contohkan kembali. Nih, ini contoh-contoh yang memang ya ada template ya. Nah, ini pengelompokan ini. Ini satu, ini dua, tiga, empat gitu ya. Pengelompokan yang paling makin bagus. Seperti ini. Ya, nah ini juga. Ya, kalau saya bikin pengelompokan di sini bisa aja begini pengelompokannya nih. Eh, ya ini ada gambar dari PowerPoint-nya kita bisa edit sebetulnya warnanya ya. Mungkin nanti aja deh. Karena eh saya nggak tahu apakah berubah warnanya. Nah, bisa berubah, tapi beda di sininya. Ya, karena kita pakai color mungkin color temanya ya sejadi katakan. Nah, ini kalau ada merah di sini ya misalkan contoh aja ya. Nah, ini kan tadi ini termasuk proximity-nya berarti ada hubungan. Nah, kembali ke prinsip yang paling penting juga setelah kontras ya, yaitu hierarki. Hierarki artinya level atau urutan ya, urutan atau level. Nah, itu secara bahasa. Tapi secara visual adanya alur visual yang jelas. Alur visual yang jelas. Yang jelas bagaimana sih? Nah, kita menggunakan banyakkan desain kita kan bahasa Indonesia kan bahasa Latin ya. Jadi kita membaca dari bahasa kiri ke kanan ya. Kayak saya bikin presentasi ini kan ke kiri ke kanan. Tapi kalau ini saya tempatkan bahasa Arab gitu misalkan di sini ya presentasi orang Timur Tengah sana yang kurang cocok. Dia akan lebih cocok ini menghadap ke apa namanya ke kiri, kemudian ini di kanan karena mereka bisa baca dari kanan kiri gitu ya. Nah bagi kita alur visual yang menggunakan huruf Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya, maka yang paling tepat adalah arus visual itu bentuknya dari kiri kanan atas bawah atau zigzag bisa dalam bentuk tapi kiri kanan kelihatan kiri kanannya dominannya ya dominannya kelihatan sekali. Kita akan contohkan misalkan dari tadi lah ya, contohnya ya. Oke, yang simpel aja tadi. Oke, dalam yang ini dah ya. Nah, ini kita lihat ini kan sebetulnya yang seimbang ya, yang seimbang. Nah, kalau balance sebetulnya kita bisa membuat keseimbangan lebih nonjol daripada kontras nggak masalah juga ya. Yang penting masih ada kontras di sininya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau ini kan kayaknya langsung berat ke sini ya, tapi saya mempertahankan warna merah di sini karena mungkin sebagai corporate brandnya gitu atau segala macam sehingga menguatkan gitu kan. Nah, kita bisa menambahkan prinsip yang namanya sorry elemen, nah elemen ya, yang namanya space. Tadi kan warna udah ada ya, bentuk ya tadi fotonya udah ada, tipografi udah menonjol. Nah, space ini sebetulnya ada 5 jenisnya, macam-macam. Di antaranya ada gradient, ada overlapping, ya menumpuk, ada transparansi opacity gitu ya, dan ada seperti apa namanya pengelompokan juga ya, ini pengumpulan beberapa elemen. Contoh gini, di sini terlihat
Ini nonjol, tapi saya ingin juga nonjol di sini meskipun hitam putih. Maka kita tambahkan elemen, katakan di sini, saya akan tak misalkan ya, kotak di sini, oke, tambahkan di sini. Mungkin ini nggak berarti apa-apa gitu ya, tapi kita bisa menambah seimbangan sehingga terlihat dari sini gitu loh. Nah biasanya kalau ada misalkan apa namanya elemen-elemen garis seperti ini, simple ya, jadi banyak seperti ini nih. Oke. Simple loh, cuma garis kotak gitu aja. Tapi langsung ke kiri baru ke kanannya. Jadi ada flow-nya langsung ke sini. Kalau ini kita harus pasti ke kanan aja. Atau misalkan kita gunakan shape dengan ini yang kita bisa ini jatuhnya yang permak ya, yang kita mengedit yang paling sering lah. Oke, kita bisa gunakan yang sifatnya freeform shape gitu ya. Saya mengambil bentuk-bentuk yang ya sudut-sudut segitiga begitu. Oke, oke gini. That's it. Ini juga membantu seolah-olah ke sana gitu. Ditambah lagi misalkan supaya ke sana lagi lebih kuat lagi ya saya copy aja di sini misalkan. Kita coba putar sedikit. Ini terahkan di sini sehingga dia ada pergerakan secara diagonal mungkin ya ini juga saya kecilkan jadi nggak aja nggak sama ya. Jadi seolah-olah dia mengarah ke sana tuh. Jadi dari sini dulu ke sana meskipun hitam putih. Meskipun hitam putih. Bagaimana kalau warna nih Pak? Pengaruh juga nggak? Nah, kita lihat aja. Saya paste di sini. Nah, ini makin kuat pasti ya. Ternyata yang warna ini lebih bagus ya. Ini hierarkinya berubah ya. Yang tadinya ini mungkin sama balance ya. Akhirnya yang ini akhirnya lebih hierarkinya dari sini dulu dan akhirnya ke sini. Meskipun ini banyak ruang putih kosong ya. Oke, itu elemen yang ke ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Ini setiap Anda akan beda nerimanya. Kemudian satu lagi adalah jadi tadi alur visual yang jelas ya. Kalau alur visual saja nggak jelas, maka biasanya kurang bagus kelihatannya ya kurang bagus. Selagi selagi alurnya jelas visualnya biasanya bisa terlihat bagus ya. Ya contoh yang sorry berikutnya ada alignment. Nah alignment lebih pada grid system ya tujuannya adalah membuat konsisten elemen ya kita akan contohkan lah untuk web misalkan ya di web itu ada yang namanya eh, apa namanya 960 .gs grid system ya. Ini contoh aja. Ini untuk yang desain web ya. Oke, grid system 960 contohnya. Ya, ini contoh-contoh penggunaan grid ini website-website ya yang menggunakan grid dari zaman dulu ya. Ini ada yang menggunakan 16 kolom. Kalau saya klik show di sini, maka kelihatan gridnya ini 12, ini 16. Anda bisa lihat di sini. Ini di menggunakan banyak kan web ya, agak rapi. Jadi elemen itu kalau Anda lihat template-template bagus-bagus ya, posisinya kok pas besarnya seperti ini. Dia menggunakan grid system. Ya Anda lihat sini, ini 12 misalkan. Ini tepat nih. Ini kolomnya 4, 4, 4. Gitu. 3 kolom. Ya. Kenapa ini gambarnya nggak gedean sedikit di sini atau kecil dikit? Ya karena nggak konsisten nanti. Ya elemennya kurang konsisten. Ya. Misalkan suatu saat kan bisa aja kan kita mendesain kayak gini nih. Ini semua ada ya. Semua ada ininya nih. Ada show gridnya. Ya. Ini menjaga konsisten elemen. Kan kita kadang-kadang mendesain ini besarnya udah pas nggak sih ini gedean kecilan nggak sih? Nah kita bisa bisa gunakan grid system. Ya. Suatu saat desain bisa dibikin kayak gini. Ini kayaknya kan banyak ruang kosong, berarti kontras ya, lebih kontras kan. Bahkan dibentuk, oh ya, desain ada dua ya, ada yang visualnya bentuknya adalah negative space kayak seperti ini, atau dark style namanya, ada yang light ya light ya seperti ini nih yang umumnya lah. Artinya teks biasanya informasinya kebalikan warnanya. Ya ini pun nggak ngasal. Ini teori salah satu yang dikembangkan oleh Leonardo da Vinci dengan nama Golden Ratio yang cikal bakalnya adalah grid system. Ya. Dan satu saat kan kita bisa menyusun seperti ini nih, ya banyak gambar kecil-kecil, kok ini kayak pas gedenya ya nggak kecil nggak gedean gitu ya. Itu ternyata ya dia pakainya 16 nih. Semakin kapan menggunakan gridnya banyak ya tergantung informasinya. Terus bisa dibagi berapa sih grid gitu kan? Ya biasanya kalau di web sampai 480 dari 2 sampai 480. 480 banyak banget ya, mungkin semut berbaris gitu istilahnya ya. Nah, teman sekalian. Nah, dalam implementasi implementasi bagaimana kalau di PowerPoint? Oke, kita lihat ya. Bagaimana informasi di PowerPoint-nya dong kelihatannya. Oke, ini kita coba bangun. Oh, tadi kan ini permak ya istilahnya ya.
dari yang template ada kita kita masukin dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau di eh saya bikin sorry, bukan blank kosong ya. Oke, katakan ini blank kosong ya. Kita pakai yang kosong. Nah, perhatikan. Eh Gridnya di mana? Enak kita ngambil grid gitu kan. Ketika anda mau menyusun apapun di situ misalkan ya, saya kasih masukan tipsnya, saya pakai gunakan teks dummy aja, dummy text. Di PowerPoint disediakan dummy text. Meskipun Anda bisa bikin di lipsum.com atau Dopro dan seterusnya. Tapi saya gunakan dummy text. Gini, Anda tinggal masukkan insert, text box, ya, saya buat text area, buat judul misalkan, ya, atau apapun. Nah, ini saya ketikkan sama dengan, ini makro coding ya mungkin ya, sama dengan lorem, buka tutup kurung. Jadi seperti ini ya. Kalau kalau kekecilan saya gedein nanti ya. Ini tinggal saya enter. Sorry. Lorem sama dengan buka tutup kurung ya. Nah, enter maka langsung kita buat default text ya. Jadi pakai codingnya cukup tuh bikin itu ya. Oke lah, ini saya bikin jadi misalkan judulnya adalah ini. Saya copy aja di sini ya. Nah, ini kita nggak tahu nih bagaimana komposisinya. Katakan kita punya punya satu, saya besarin dulu aja. Ya, jangan takut, lebih kontras lebih bagus gitu ya. Gantung jumlah hurufnya sebetulnya. Oke, nah ini terlalu jauh, berarti prinsip daripada eh, proximity ya, kedekatan ini bisa kita mainkan, pengelompokan. Nah, terus kemungkinan ya bisa aja di sini kita masukkan insert, mungkin ada gambar gitu ya. Katakan gambarnya juga ini dari sini aja yang gampang ya, saya paste, mungkin tadinya saya sebesar inilah, kan nggak jelas nih, Anda bingung nih sebesar mana ya, kayak gimana ya, nah, kan gitu. Nah, nah, di khususnya di sini eh secara apa, kalau Anda mau pakai grid sistemnya dari Google sih bisa aja Anda cari di Google misalkan, ketika di sini misalkan 12 grid sistem gitu ya. Terus di bagian ini kita klik, ini 12 kolom gitu kan, ada marginnya. Saya buka aja di sini dulu, kita copy gitu misalkan ya. Copy image gitu ya. Ini cara manualnya ya. PowerPoint nggak menyediakan. Nah, misalkan ini, ya ingat ya, PowerPoint itu punya layer sebetulnya kayak Photoshop juga. Jadi kalau saya pengen apa namanya, selain send to back ya gitu, Anda bisa aktifkan juga di picture format di selection pane. Nanti ini sama kayak layer. Jadi saya bisa hide, saya bisa tunjukkan lagi, saya bisa taruh bawah di belakang gitu. Ya, jadi ini contohnya. Ini ada marginnya ya sekian. Jadi kalau kita pakai ini bisa aja. Misalkan saya gunakan yang asimetris ya. Asimetris itu maksudnya tidak sama kiri kanan. Kalau 12 kolom berarti kan kalau nggak sama bisa berapa tuh? 3, 3 9, 4 8, terus 5 7 gitu ya. Kalau 6 6 udah simetris gitu ya. Misalkan saya gunakan sini 4 8 atau 5 7. Jadi 1 2 3 4 5, 5 ya. Berarti ini 7 kan? Nah, kita lihat 7. Sampai sini 7 dan saya tarik 7 nih, saya habiskan aja. Tuh, wah, enggak 4 6 7 ya. Ini juga coba dihabisin aja sebisanya karena 7 gitu ya. Ini tinggal kita susun. Kalau memang teksnya uh, enggak mencukup, kurang ya, tambahin lagi misalkan gitu. Tapi kalaupun enggak, ya udah. Berarti kan anggap saja misalkan kita punya seperti ini. Nah, ini kita bisa hide lagi. Nah, ini contoh nih, ya. Bagaimanapun ini sudah masuk ergonomi penerapannya. Tapi kan Pak repot Pak, ini kan selalu pakai ini di ada nggak di dalam PowerPoint-nya? Ah, ada. Ya, saya hapus dulu di sini. Nah, di PowerPoint itu ada yang namanya pluginnya, bisa cari sendiri di Bright Slide ya. Bright Slide-nya tinggal di-download aja di Bright Slide, kemudian nanti di pluginnya dipasang di sini di plugin ya, di add-nya, plugin, di install. Nah, Bracelet ini satu menu sendiri. Jadi mungkin di PowerPoint Anda nggak ada nih ya. Enaknya kenapa? Kita kan kalau tadi di bagian di PowerPoint yang biasa, ketika saya mau klik ini, saya mau hide kan saya harus buka control pen dulu, saya hide seperti ini kan gitu kan. Nah, enakannya kalau kita pakai Bracelet ini muncul menu sendiri,
Kita bisa langsung hide di sini. Tuh, munculin lagi. Saya mau kunci buka tinggal di sini aja gitu ya. Saya mau pilih apa warna ini sendiri ada ya tag marginnya segala udah ada segala macam. Termasuk, nah ini dia file master guides. Saya gunakan create guides misalkan add master misalkan. Oke, ini muncul grid sistemnya. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau Anda lihat desain bagus-bagus ya di PowerPoint template, Canva segala macam itu ya mereka based on-nya adalah grid system. Mau bangunnya pakai apa? Mau Illustrator, mau Canva segala macam mereka ya pakai grid system sebenarnya. Tapi jangan lupa, ini kan kita lihat 12 dengan marginnya segini. Margin itu penting. Kenapa? Karena makin besar margin menciptakan ruang kosong banyak, berarti meningkatkan kontras. Gitu, kontras. Ya, misalkan ini numbernya, row-nya nggak usah satu aja ya. And margin ya, jadi ada pentingnya nih. Left dan right-nya saya tingkatkan jadi misalkan 200 atau 150, ini 150. Lihat ininya nih, caranya nih. Jadi sebesar ini ya. Gutter. Nah, sini kan pixel satuannya ya. Nah, ini terlalu terlalu ini berarti ya apa namanya? Gutter yang kolomnya 10 kecilan ya. Saya bikin misalnya 30. Nah, berarti seperti ini. Ya, kita oke. Sekarang kita pasang ya di sini. Saya rubah sedikit. Nah, ini kalau ini enaknya kalau pakai ini udah snap nih, langsung klik gitu ya. Terus kita coba besarkan. Saya ngambil misalkan di sini oke, saya besarkan kali ini. Saya mau besarkan aja. Oke. Dan saya coba tadi berapa? 57 ya. Satu, dua, tiga. Karena saya mau full full dari marginnya, bisa juga begini. Gitu. Nggak masalah. Tapi 5 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima sampai sini. Maka ini kita cropping. Ya. Segini pengaruh sedikit nih ya. Jadi saya cropping habis sini. Nah, baru ini kita pasang sisa sini. Anda bisa lebih membuat kontras dengan menggunakan ini. Dibesarkan. Iya, saya belum merubah banyak jenis font segala macamnya. Baru memainkan mungkin dari sisi besar huruf dan seterusnya. Ini pun nggak masalah ya, nggak harus. Ini karena ini udah mewakili sini. Lihat, oke. Nah, artinya di sini Anda bisa melihat, saya tinggal klik dan guide slide-nya Anda bisa hide gitu ya. Oke, baik. Jadi kita menggunakan sistem. Jadi konsisten, konsisten. Dan ini masing-masingnya adalah asimetris. Ya kalau masalah kontras tinggal naikin tadi warna itu hitam putih aja. Dan biasanya hitam putih bentuknya gitu ya. Kalau Anda mau memasukkan warna, that's ya berarti main di hierarki nanti dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum nanti ada satu lagi uh, untuk sesi yang lainnya. Silakan Pak Jenderal mau nanya. Oke, baik. Silakan ada yang tanyakan? Nah, baik. Tadi yang sudah disampaikan Pak Adi, ternyata memang dalam penyusunan PowerPoint, ini bagi teman-teman yang mungkin guru, mungkin mahasiswa yang nantinya akan presentasi, warna ada di sesi, bukan sesi, tapi urutan di belakang. Seringkali Betul. warna itu memang menggoda sih ya. Warnanya pakai, Sensitif wah, Pak, sensitif Pak. sensitif, betul. Ya, jadi artinya kan warna dulu yang cakep. Nah, padahal yang utamanya sebetulnya konten ya. Iya Konten, betul. pemilihan font jangan terburu-buru di awal. Jangan Seringkali terburu-buru ya. Betul. seringkali fontnya kita bukan bahas konten, seringkali fontnya bagus nggak ya nih? Yang akhirnya secara proses itu jauh lebih lama atau bahkan nggak selesai-selesai nih. Yang sebetulnya hal yang singkat, tetapi memang kita mendahulukan mendahulukan yang jauh lebih belum penting. Urutannya adalah Betul betul. informasi dahulu, baru kemudian tadi sampaikan Pak Adi, urutan yang di Indonesia kan kiri ke kanan ya, di bawah kira-kira Iya, arahnya akan ke apa iya, keterbacaan secara umum di Indonesia. Jadi betul. pemasangan gambar atau mungkin pemasangan tulisan itu memang kita harus hati-hati. Yang kita umum aja lah, secara umum memang selalu lebih nyaman dari kiri ke kanan. Nah, kira-kira Iya, gitu. betul. Ya. Oke. Baik, silakan Pak Adi, bisa dilanjut. Lanjut ya, nih karena waktunya biar kita maksimalin aja. Baik, saya izin lagi. Nah, saya langsung aja ke ada beberapa contoh dari
mungkin berapa peserta training dulu ya. Jadi saya ambil contoh, sudah muncul Pak Ya, sudah. Indro. Nah, Ya. ini contoh yang kompleks sebetulnya. Jadi mereka punya kasus gitu ya. Eh, Bagaimana ini negative space ya, artinya dark model ya. Artinya ini ada banyak chart di sini ya, tapi kok bisa disusun rapi dan enak gitu. Artinya apa? Tetap kelihatan. Kenapa? Karena dia memperhatikan keempat prinsip tadi dan menggunakan grid system untuk membagi sehingga enak dilihat seperti ini. Jadi ini udah menggunakan ini ya prinsip apa elemen desain. Ini pun menggunakan kalau nggak salah ini dari tugasnya ya apa menggunakan yang pakai Google itu tadi Pak. Tapi karena dia punya apa namanya eh, sense yang bagus juga ya warnanya belakangan baru dia bikin nanti pakai colors. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana misalkan Anda memilih warna yang paling sensitif warna ya gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini kita bisa nggak usah bingung kalau Anda galau warna, Anda jangan habis waktu meskipun udah pakai template PowerPoint atau pakai Canva, warna masih bingung akhirnya ngerjain 2 jam warna doang nggak selesai akhirnya nggak selesai. Saya sarankan Anda pakai Colors. Ini bagi yang Anda galau dengan warna ya. Colors, colors.co ya. Oke. Apa tuh Colors.co? Colors.co adalah supervised color themes. Jadi eh, the supervised color palette generator ya. Jadi toolsnya banyak ya. Saya bisa gunakan di sini image explore gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan pilihan warna di sini dengan kriteria by warna, style, gaya, topics ya atau yang ada list ini yang ada ya. Ini trending, list populer terserah Anda. Saya mau agak ke warna-warna ini nih, warna yang unik ya. Turquoise, ini bahasanya mungkin Prancis sekali ya. Nah, ini pilihan warna ya. Dan kita bisa menggunakan warna-warna ini yang kita ingat ya. Warna umumnya ada dua, yang ada empat tapi ada dua jenisnya yaitu complementary dan monochromatic. Complementary warna yang kontras yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dan warna monochromatic yang sama turunannya, kayak ini monochromatic. Ini complementary, ini monochromatic. Ini berarti termasuk monochromatic dengan dua warna ya. Terus umumnya 5 spek ini bisa juga lebih ya. Ini adalah pilihan eh, complementary. Ini complementary ya. Jenisnya misalkan saya mau ngambil tentang warna red gitu ya, maka ini kombinasi warna red misalkan ya. Seperti ini, tinggal kita buka aja di sini di explore apa namanya explore palette. Saya jadikan SVG ya, skeletal vector graphic. Saya download, udah masuk ya. Kemudian di dalam PowerPoint-nya Anda bisa saya gandakan dulu. Ini udah anggap udah jadi desainnya ya. Jadi mau merubah warna gitu, misalkan ya. Bisa dengan template bisa, tapi ini kita maksudnya manual dulu aja. Kalau dengan template nanti bisa satu persatu ya, mungkin di lain sesi. Nah, saya masukkan insert eh, picture ya, karena SVG itu gambar kan, from device. eh, Tadi di ini palette 3 ya, kita masukkan. Nah, ini warnanya. Hampir sama-sama ya, ini mungkin dari warna ini diambil ya, tapi ada kuningnya. Kita coba yang lain deh sebentar, sorry. Hampir sama, kita cari yang lain deh. Mana yang kita gunakan mungkin eh, eh, kali ini kita coba yang inilah ya, apa namanya, monokromatik mungkin ya. Nah, kapan kita dibuat monokromatik, kapan dibuat eh, komplement, ini penting. Biasanya komplementari yang berbeda itu digunakan ketika informasi itu tidak continuous, artinya tidak harus dilihat mana yang duluan. Ya, tapi kalau yang duluan itu biasanya pakainya adalah yang eh, monokromatik. Ya, saya contohkan dulu nih. Ini ya yang bentuknya masih eh komplementari ya. Oke, balik lagi ke sini, kita lihat, kita insert di sini picture device. Oke. Nah, ini sekarang ini. Tetap ada birunya, tapi ada merah, ada abu-abunya sekarang, ada birunya dan putihnya. Jadi kuning kita hapus. Saya yang ngerubah ini warna ya, teman-teman sekalian. Warna terakhir tuh enak banget ya.
ini warna yang ada ya sekarang nih ya, kombinasinya pakai ini kan. Ya. Tapi kalau saya rubah sedikit pakai yang ini, jadi gimana nih gitu kan? Nah ini Anda bisa mulai dengan yang gampang dulu. Misalkan ini, oh ini udah di grup sepertinya ya, jadi gambar. Coba bisa di grup, grup. Oh nggak bisa jadi gambar dia. Jadi kalau Anda mau ganti misalnya penggunaan data internet gitu ya, ini udah disatukan. Sebentar saya cek dulu. Oh ya udah satukan. Jadi kalau misalkan Anda mau ganti di sini ya, apa contoh penggunaan warnanya gitu ya. Misalkan ketikkan di sini, misalkan penggunaan penggunaan data internet. Nah, katakan gitu ya. Ini saya bisa langsung ketikannya bisa huruf bebas. Jenisnya bukan bebas ini ya karena namanya bebas jenisnya misalkan gitu ya. Saya anggap pilih itu aja. Nah, ini kita bisa langsung masukkan warna dengan menggunakan tadi tadi hilang ya, sorry. Hapus tadi kayaknya. Oke. Nah, ini ya saya hanya menggunakan eyedropper biasanya di sini untuk tes manualnya ya. Ini pakai eyedropper. Anda bisa bisa masukin dulu untuk warna yang cerahnya nih. Sorry, untuk teksnya ya. Oke. Ya, ini aja udah bisa kelihatan. Dan ini yang kuningnya ini saya tempatkan. Ingat ya, tidak lari dari warna ini. Tidak lari dari warna warna ini. Jadi saya akan gunakan tadi ini bisa biru ini. Oke, ya. Merah tetap merah ya. Yang kuning ini tadi saya ganti lagi dengan warna yang tadi ya, yang udah tersimpan misalnya ya. Ya ini aja udah berubah nih. Jadi warna itu penting ya. Anda ngelihat ini aja sama ini itu udah beda misalnya ya. Lain dari komposisinya lagi ya. Komposisinya juga beda lagi tuh istilahnya ya. Nah, eh, ya itu gambaran dari warna. Nah, Pak, kalau misalkan kita pakai kayak gini nih, misalkan tadi yang kembali yang PowerPoint-nya yang ini, sorry. Nah ini nih, ya kita bisa lihat sini. Kan ini ada warna nih, ya. Saya mau ngambil warna dari gambar ini, komposisi gambar ini. Gimana Pak? Bisa manual nggak Pak? Bisa aja. Kita tinggal pakai ini teksnya pakai eyedropper gitu ya dipilih manual ya misalkan ya. Jadi bisa pakai misalkan pewarnaan teks ya. Untuk teksnya misalkan di sini pakai eyedropper kan nyari-nyari ini yang bagus mana kayak gini kan jadi ini masuk ke mana nih proximity kan. Nah, atau begini caranya. Klik gambar ini, ingat ya, dari sini bisa jadi gambar. Ini Anda bisa ciptakan save picture as, ya katakan saya ketik picture satu dari download gitu ya, kita save di situ. Nah kemudian saya pakai Colors, Colors ini kita gunakan fasilitas toolsnya, semoga masih gratis. Ini ada yang namanya eh, image picker, ya kita pengen nyari dari gambar nih warna-warna yang agar dia lebih hierarki gitu ya. Caranya gimana ya? Tinggal di browse image-nya, ya di upload yang tadi diekspor ini kan. Oke, nah itu otomatis nih, tuh dicari. Ini kita bisa cari perbanding aja dari mana. Nah, terus gimana dong caranya di sini yang paling tepat ya? Ini menggunakan ini ya AI juga, tapi dia mencari sendiri nih prediksinya dia mana. Terus gimana yang baiknya Pak? Nah itu key-nya. Ketika Anda gunakan warna yang sifatnya komplementari, maka gunakan yang paling kontras. Contoh gini, kita cari yang cukup kontras dulu. Ini sudah cukup kontras ya. Cuma ini kan terang. Saya mau gelap, tinggal diklik ini nih. Klik di sini, ini bisa diklik kan masing-masing nih. Tuh. Misalkan ini nih. Nah ini saya bisa pindahin. Yang paling gelap di sini misalkan. Oke, ini sudah cukup nih sebetulnya. Ya, misalkan ya. Maka kita klik export palette. SVG, download. Ya, tinggal kita masukkan ke sini. Insert picture device bagian ini. Sorry, ini ya. Ini dia. Lihat ya, ini penggunaan saya nggak lari dari warna ini nih ya. Pertama, dia udah nggak bikin gambar lagi, makanya pakai ini masuk aja ya. Saya klik di sini. Pertama, biar kontras. Ini yang untuk yang light mode ya, light mode. Jadi kita klik di sini, saya pakai ini. Oke.
Ini bukan hitam loh ya. Ini. Terus ininya sama ini saya gunakan, misalkan ini. Klik, ini juga oke. Anda mau ganti. Dan misalnya gini, tipsnya saya gini, kalau Anda mau merubah satu-satu jenis apa namanya jenis eh, mau lihat perbandingan itu jangan ini bagus gak diganti jangan langsung duplikat aja Ctrl D dan perbandingannya. Saya ganti sekarang ini sama ini, sorry, ini sama ini kita ganti jadi oh ya tadi masih di paste dulu ya. Nah, ini sama ini jadi yang agak lebih. Maka jangan lain dari warna ini aja. Nah, oke. Lihat pilihannya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini udah beda loh. Ini warna satu, dua. Ini kesannya udah beda. Ya, Anda mau isi ini dengan warna yang ini, misalkan untuk teksnya. Tapi kan ini udah saya nggak ngerubah apapun. Saya hanya ngerubah warna aja. Dan itu pun yang dari supaya nggak galau, nggak lari-lari dari sini ya. Saya gunakan ini. Nah, ini. Nah, ini demikian. Ini untuk eh, dari sisi warna. Nah, sekarang saya mau ngecek negatif space ya. Jadi ini saya akan duplicate lagi. Bagaimana kalau misalkan saya mau backgroundnya, saya klik jadi gelap. Gelapnya itu tuh netral aja, bisa bisa apa aja ya, bisa apa aja. Netral itu mas oke. Tapi kalau Anda mau pakai warna ini juga, nggak masalah. Anda tinggal gunakan eyedropper, pakai yang paling gelap backgroundnya, that's okay. Masih nyambung toh ini. Dan ini Anda putih ya, itu netral. Tapi kalau masih ada yang cukup terang kayak gini, coba aja. Kayak teks ini pasti putih lah. Ya, Anda bisa putih itu tuh bukan warna ya, di tone aja putih. Nah, ini Anda bisa. Ini masih oke, silakan. Tapi enggak, kalaupun enggak, tinggal gunakan yang agak terang di sini. Ini bukan ini ya putih, tapi kelihatan ya, lebih soft, tidak putih. Ya, ini pun Anda bisa mainkan. Warnanya samain aja, misalkan. Nah, ini Anda pilihkan kontras dan tadi nilai kan hierarkinya udah kelihatan belum ya? Nah, saya pakai ini deh. Sehingga ini, sorry, sorry bukan itu. Nah, kayak gini. That's it. Oke. Okay. So, uh, nggak akan galau warnanya, jadi nggak pasti masuk di sini seperti ini. Dan itu pengaruh skill apa untuk warna itu is the end of your job. Jadi pengaruh banget. Padahal saya cuma ganti warna doang nih, dan udah ikut poin-poin yang ada aja gitu loh, seperti ini, gitu. Ya, ya yang lainnya nanti mungkin di kesempatan berikutnya kalau ada lagi nanti kesempatannya adalah masalah ini terakhir ya, eh masalah interaktif ya. Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah ini kan ada contoh ya. Kita kalau diinformasikan seperti ini aja kan kayaknya orang mungkin masih bingung ya ketika kita mau coba kita presentasikan. Tapi karena layoutnya juga masih lebih enak gitu, jadi ini masih kebaca lebih enak gitu ya. Tapi ada yang pengen ini lebih detail kalau diklik segala macamnya gitu ya, tanpa harus merepot dengan linknya bagaimana segala macam. Tinggal gini aja Pak Ibu sekalian, contohkan ya. Kita klik dulu satu, dua. Ini kan masing-masing dibesarkan ya. Jadi saya tarik di sini dibesarkan masing-masing halaman. Jadi lebih detail ya. Dua, tiga, empat, lima lah ya. Ya, ini yang white modelnya. Nah, kemudian empat ini kita ketikkan aja di home, nanti ada kita klik aja di search zoom gitu ya. Zoom, misalkan saya mau insert slide zoom berarti ini masukin dari yang paling atas di sini. Tapi kalau kita create summary zoom misalnya, ini menambahkan file baru. Yang mana tambahkan ya? Yang dipilih satu, dua, tiga, empat yang ya tanpa ini. Jadi yang ini aja kita insert. Nanti dia membuat sendiri baru nih kayak gini. Dan ini misalkan ya, ini saya akan tempatkan di ya ini kan menu utamanya ya. Dan bahkan kita bisa tempatkan kecilkan dulu semuanya misalkan seperti ini, sorry, seperti ini misalkan. Dan ini saya tarik aja ke kiri, kanan misalkan. Nah, ini kita nggak perlukan misalkan saya hapus saja di sini. Jadi hanya ini aja atau ya buat yang home-nya ya, yang seluruhannya boleh juga deh. Nah, artinya di sini kita mau susun kayak gini nih misalkan ya. Satu, misalkan ini yang kedua ini ya. Misalkan ya, contoh aja. Ini di PowerPoint yang mungkin yang di Canva juga nggak bisa karena interaktifnya ya.
Oke. Nah, kalau Anda pengen misalkan ini juga dimasukin backgroundnya tadi warna gelap juga ya, atau mungkin warna hitam kayak gini. Baik kelihatan dia mungkin kita kasih nanti efeknya eh dia agak kontras gitu ya istilahnya. Di set mungkin di sorry, misalkan shadow atau efek ya. Jadi banyak sebetulnya PowerPoint yang bisa kita manfaatkan ya. Ini kayak shadow option ya, efek lah ya, blur dan seterusnya. Sebentar. Atau glowing di sini mungkin. Nah, atau bentuk ini ya, reflection, glow misalkan ya. Glow itu glow dia bersinar gitu ya. Dan seterusnya ini transparansinya misalkan gitu ya, menyala. Nah, ini sebetulnya ini kalau kita kecilkan gitu ya. Ini bisa dijadikan judul menu gitu ya di sini. Mungkin ada judul lagi di sini. Ini juga kita bisa kita copy, dipaste ke masing-masing ini. Misalkan kalau ini mau ada apa? Ini terlalu misalkan terlalu luas ya ininya. Kita bisa kecilin lagi, misalkan menjadi kayak menu gitu misalkan ya. Ini aja. Contoh aja. Misalkan menu kecilnya gitu ya. Kalau ini misalnya udah oke sebetulnya. Tapi kalau Anda paste di sini, sebetulnya ini juga akan ikut. Saya contohkan kecil aja ya, sini ya. Saya coba dikecilkan. Oke, mungkin kecilan kali ya. Ya, oke lah. Ini semua contoh doang ya. Nah, ini kita bisa copy gitu ya. Kemudian saya taruh di sini ya untuk menambahkan apa namanya seperti tombol nantinya gitu ya. Ini juga saya tambahkan di sini sebagai eh, contohnya. Ini juga saya tambahin lagi di sini. Saya tambahkan sedikit. Ini contoh ruang menambahkan sebetulnya nggak dari awal aja. Yang terakhir ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nih dari ke ke berapa nih? Ke banyak gambar ini mungkin ya. Oke, sekarang kita tes aja nih dari menu di sini. Ini bisa bikin judul dan seterusnya. Kita lihat di sini. Nah, ini eh, kita klik misalkan di bagian ini. Ini yang keseluruhan. Klik. Nah, ini ke sini nih tuh. Ya, saya mau langsung gini, langsung langsung kemari. Dikit ini langsung ke sini. Di sini. Ini tanpa kita klik arahkan kemana-mana ya. Jadi ini juga udah bisa langsung kelihatan. Dan ini bisa mewakili desain yang rumit tadi di awal yang banyak ini. Mungkin kalau mau detailnya saya tinggal tempatkan gitu istilahnya. Atau kita bisa mengklik di bagian meng-create ya bagian-bagian kayak masing-masing halamannya beda ya. Contohnya gini, saya klik di bagian ini nih, di bagian utama ya, utamanya di sini. Jadi masing-masing ini akan saya tempatkan nanti di sorry di posisi yang masing-masing tapi dikecilin gitu. Jadi ini terbesar. Nanti tombol kecilnya kita tinggal kecilin. Sorry, saya harus kecilinnya bisa catat ya. Nah, ini nih, misalkan yang ini di sini gitu ya, di sini gitu ya, yang ini nanti buat yang ini ya gitu ya. Ini kalau misalnya memungkinkan ya, jadi tinggal Anda susun ketika diklik ini ya dia dia akan mengarah ke sana kan yang tombol ini betulnya oke dia akan ngikutin sendiri ya. Ini juga klik lagi ke sini dan seterusnya. Oke, Pak Jendro itu dari saya sampai situ dulu waktunya kayaknya udah 1 jam ya. Ya, baik teman-teman. Ternyata memang PowerPoint ini berbeda dari Canva ya. Ini kalau lebih interaktif memang ini menjadi Oh, hal yang sorry sangat. Pak Jendro, Silakan. maaf, maaf. Teman sekalian, maaf ini malah paling penting tapi tambahan aja sedikit. Sorry. Jadi kalau misalkan kita di PowerPoint bagi Anda yang sudah punya premium atau yang memang license ya, biasanya di dalam PowerPoint-nya gitu ya. Ini ada kita bisa bikin eh di bagian add-ins ya, add-insnya. Ini bisa Anda ketikkan ChatGPT apapun gitu ya. Ini AI-nya, AI dalam PowerPoint. Tinggal diklik di sini ChatGPT di PowerPoint, Anda tinggal create aja misalkan logo from topic misalkan ya.
Misalkan buatkan, ini langsung PowerPoint ya, buatkan untuk kontennya, bahkan juga ininya eh, sejarah, sorry, Borobudur gitu ya. Bahasa Indonesia, saya butuh hanya 5 slide misalkan, dan oke, let's continue ya. Ini gampang banget, jadi daripada pakai Canva juga, mungkin ya harus akhirnya diekspor lagi ke PowerPoint gitu ya. Tinggal kita pilih continue gitu ya. Template-nya juga tinggal kita klik di sini. Warnanya juga bisa disesuaikan. Misalkan continue lagi. Nah, generate content. Ini di PowerPoint loh ya. Koneksi dengan ChatGPT-nya, plugin-nya. Jadi kita bisa nggak perlu ke GPT lagi dan langsung membuat slide di sini. Ya nggak repot lagi. Dan seperti ini. Dan setelah muncul seperti ini, oke langsung ya candi segala macam ya gambar mungkin kurang jelas-jelas ya. Nah udah tinggal anda terapkan tadi 4 prinsip tadi nih ya, warnanya itu belakangan ada, kalau pengen ya tinggal atur warna segala macamnya. Ya itu terakhir Pak Jendro, Ya, AI di baik, PowerPoint. baik, Mas Subadi. Nah, ternyata memang ini hal yang mengasihkan ya. Barangkali teman-teman ini belum terbiasa sepenuhnya dengan PowerPoint. Yang artinya mungkin ini mungkin bisa salah, kami bisa salah. Rata-rata pemakaian PowerPoint ini hanya sekitar 35%. Padahal sekarang kita sudah ada teknologi, kita sudah ada AI juga. Monggo bisa dimanfaatkan AI ini paling nggak berapa berapa mau berapa slide 5, 10, 7 dan seterusnya tinggal ketik di PowerPoint. Ini kalau teman-teman mau cek di Shopee ya salah satunya ya. Untuk Pro pun sebetulnya juga sangat tidak mahal. Yang artinya ini kan peluang-peluang teman untuk bukan hanya menyampaikan konten, menyampaikan tulisan atau menyampaikan materi, tapi bagaimana juga unsur seninya ini bukan sesuatu yang mustahil kita jalankan, apalagi dengan teknologi akan mempermudah kita dalam bekerja. Lebih asik lah kira-kira gitu. Jangan-jangan Ya nanti malah nggak tidur hanya kutak-kutik, wah asik ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, baik. silakan tanyakan dan feedback Ini ya, feedback ya. ada yang ditanyakan? Tanyakan. Silakan teman-teman. Ini sih Pak. Oh, silakan. Itu untuk Canva ada AI-nya nggak untuk untuk So, presentasi? ya, ya betul. Kita coba tinggal cari gini aja Mas ya. Saya izin share ya Pak ya, langsung jawab Ya, ya. monggo Pak. Ya, Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ada kamu ada AI-nya nggak? Terus yang di Canva ekspor ke PowerPoint buat apa dong kan gitu bahasanya ya. Coba aja kita lihat dulu ya. Kan nama juga Anda tinggal buka add-ins di sini, kemudian ketikkan aja Canva. Nah, ternyata kan saingan kan, betul kan? Nggak ada ya. Gitu loh kan. Ya ini ya kayak Apple sama Microsoft lah mungkin ya. Jadi eh, karena ya ini mungkin persaingan dagang. Jadi nggak masukin dia. Tapi Canva ekspornya bisa ke PowerPoint. PowerPoint kan nggak Canva ya gitu istilahnya. Ya karena mereka masih melihat PowerPoint banyak menggunaan gitu saya. Jadi kalau mau pakai Canva, saran saya gini, kenapa kayak kita mempelajari tadi Mas? Siapa nih? Mas siapa namanya? Uh, Ya, Arti ya. Jadi kalau Anda lihat, Anda bisa di Canva nih, mau pindah ke PowerPoint ya, tapi kan kadang-kadang bayar atau ngeditnya susah atau nggak maksimal kan. Nah, Anda bisa ngeliat desainnya di itu. Ya udah tinggal dibuat aja di PowerPoint-nya gitu, di Capture atau di apapun. Kita bisa ngelihat, mencontoh aja ya, istilahnya seperti itu bisa aja ya. Nah, mungkin kan untuk konten Anda isinya kan nggak sama ya, ini bisa disesuaikan. Yang penting tadi 4 prinsip tadi. Kalau Canvas ini pertanyaannya belum ada nih. Ini kalau ada more add-ins, kita coba lagi ya. More add-in coba aja nih. Office add-in ya, istilahnya di Office-nya ya tapi ya. Canva tuh. Atau Colors ada gak Colors? Colors, sorry. Ah, terbatas dia. Nah, inilah. Mungkin Adobe ada tuh malah ya. Kalau Canva mesti sih ada tapi saya nggak tahu nih Canva. Nah, kan nggak ada ya. Mungkin ya tadi ya persaingan dagang gitu. Gitu sih Mas, silakan. ya. Baik, Ya. baik. Ada lagi sampaikan, teman-teman? Ya, baik. Ini untuk efisiensi waktu juga. Kita sebenarnya pengenalan nanti next kita apa? Insya Allah
setiap minggu kita akan adakan webinar ya. Artinya kita ingin terus bisa berbagi dan Sambil ngisi tentunya feedback Pak Dinda. ya baik. Nanti teman-teman silakan diisi feedback ya. Itu di email juga ada ya. Di Di email, chat Pak, di di chat chat aja ya. Pak, di Oh, udah ada ya. baik nih di chat sebentar. Chat, coba. Ya sambil saya cek ya di chat. Sambil saya sampaikan, ini kita sedikit izin share screen. Oke. Ya, baik. Ini sambil kita sampaikan. Oke. Ya. Ya, di minggu depan ini kita akan adakan ya webinar tentang graphic design ya. Kuasai itu untuk tanggal 27 Mei. Itu hari Selasa. Kemudian yang untuk yang selanjutnya ini kita tetap ya jam 8 sampai jam Ya, 9. Kemudian ada sudah info sudah di ada chat Pak itunya oh feedbacknya. ya, sebentar kita ambil. Sudah saya masukkan, sudah masukkan di chatnya. Oh ya, baik-baik. Ini di chat sudah. Ya, di chat sudah ada. Nanti teman-teman sambil isi. Kemudian informasi satu lagi. Ya, insya Allah kita akan apa ya? Adakan sertifikasi ya. Kita juga ada sertifikasi yang artinya ini bagus banget buat paling tidak untuk kelengkapan pekerjaan seringkali menjadi hal yang sangat urgent ditanyakan. Pernah ada sertifikasi atau mungkin pernah pelatihan. Nah, kita mulai bulan Juni besok akan ada sertifikasi, tapi kita akan minimal 10 orang. Ini biayanya insya Allah kita jauh lebih ringan ya, karena kita hanya ingin banyak berbaginya. Kita sudah punya punya lembaganya yang tentunya bisa kita manfaatkan secara optimal. Tanggal maaf di awal Juni itu graphic design BNSP, kemudian minggu berikutnya itu adalah konten kreator, kemudian minggu berikutnya itu adalah digital marketing, dan yang satu lagi yang terakhir itu adalah video editor. Nah, ini kan eh, aktivitas kita yang tentunya juga akan menjadi hal yang bagus buat teman-teman. Tapi terlepas dari itu, kita kita juga menunggu feedback dari teman-teman apa yang dibutuhkan. Ini insya Allah kita akan terus update mengenai webinar yang setiap minggu insya Allah kita adakan. Nah, dengan adanya update semacam ini, tentunya juga kita akan terus terus apa ya bisa mengubah sesuai dengan permintaan teman-teman. Nah, kira-kira semacam itu. Monggo bila ada yang ditanyakan silahkan. Ya, mohon izin nanti kita akan kirimkan lewat email juga satu apa ya satu informasi yang tentunya video juga akan kita kirimkan ke email yang tadi kita sudah lakukan. Mungkin teman-teman untuk mendapatkan sertifikat karena walaupun kita gratis, tetapi sertifikat kita akan berikan. Itu ada satu soal yang tentunya teman-teman harus kirimkan ke kami supaya satu teman-teman benar pemahamannya atau mungkin bisa mencoba dan bagi kami keuntungannya adalah kita punya punya karya teman-teman dari hasil pelatihan ini. Ya, kita kirimkan cukup juga banyak sih, hanya satu soal untuk satu jawaban tapi memang memacu kita untuk membuat sesuatu yang asik lah kira-kira semacam itu. Nah, eh, berhubungan dengan waktu yang sangat singkat, tapi tentunya mudah-mudahan memberi manfaat. Oh ya, ini satu lagi Pak Adi bisa memberikan apa ya quote atau kata penyemangat buat teman-teman supaya kita juga mulai terjalin silaturahimnya supaya nanti tetap bisa Iya, gabung ya. Moga Pak Adi. iya, saya cuma eh think kreatif and different itu aja.